Perkenalkan, nama saya Ramanda Sembiri Mulyala, jurusan Elektromedik. Saya dengan dosen penghipun Pak Berkat Panjaitan. NIM saya 222 040 11 11 Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang. Mulai dari pengertian gelombang. Gelombang laut merupakan salah satu contoh gelombang yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selain gelombang laut, masih terdapat banyak contoh lainnya. Ketika Anda melempar sebuah batu kecil pada permukaan air yang tenang, akan muncul gelombang yang berbentuk lingkaran dan bergerak keluar. Contoh lain adalah gelombang yang merambat sepanjang tali yang terentang lurus bila Anda menggerakkan tali naik turun. Ketika kita berbicara mengenai gelombang, kita tidak bisa mengabaikan getaran dan gelombang mempunyai hubungan yang erat sekali. Pokok bahasan getaran telah Anda pelajari di kelas 11. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi. Dengan kata lain, gelombang merupakan getaran yang merambat dan getaran sendiri merupakan sumber gelombang. Jadi, contohnya adalah yang merambatkan energi. Ketika kita melempar batu ke dalam genangan air yang tenang, gangguan yang kita berikan menyebabkan partikel air bergerak atau berosilasi terhadap titik seimbangnya. Perambatan getaran pada air menyebabkan adanya gelombang pada gangguan air tadi. Jika kita menggetarkan ujung tali yang terentang, maka gelombang akan merambat sepanjang tali tersebut. Gelombang tali dan gelombang air adalah dua contoh umum gelombang yang mudah kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas yaitu jenis gelombang. Pada penjelasan di atas telah disebutkan beberapa contoh gelombang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun terdapat banyak contoh gelombang dalam kehidupan kita, secara umum hanya terdapat dua jenis gelombang saja, yakni gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Pembagian jenis gelombang ini didasarkan pada medium perambatan gelombang, yaitu gelombang mekanik, yaitu gelombang yang perantaranya butuh medium, misalnya gelombang air, gelombang bunyi, gelombang selinki, gelombang bunyi, gelombang permukaan air, dan gelombang pada tali. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium, misalnya gelombang cahaya, sinar ultraviolet, inframerah, gelombang radar, gelombang radio, gelombang TV, sinar X, dan sinar gamma. Sedangkan berdasarkan arah rambatan dan getarannya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Contoh gelombang transversal adalah gelombang tali. Ketika kita menggerakkan tali naik turun, tampak bahwa tali bergerak naik turun dalam arah tegak lurus dengan arah gerak gelombang. Istilah-istilah pada gelombang transversal: panjang gelombang A adalah jarak yang ditempuh getaran dalam satu periode. Pada gelombang transversal, satu gelombang terdiri atas 3 simpul dan 2 perut. Jarak antara 2 simpul atau 2 perut yang berurutan disebut setengah panjang gelombang atau 1/2A. B. Amplitudo adalah nilai mutlak simpangan terbesar yang dicapai partikel. C. Periode adalah selang waktu yang diperlukan untuk menempuh dua puncak berurutan atau jarak antara dua dasar berurutan. 2. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya, misalnya gelombang selinki. Gelombang yang terjadi pada selinki yang digetarkan
searah dengan membujurnya selingki berupa rapatan dan renggangan. Jarak dua rapatan yang berdekatan atau dua renggangan yang berdekatan disebut satu gelombang. Contohnya getaran sinar gitar yang dipetik. Selanjutnya saya akan membahas yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Satu, gelombang berjalan yaitu gelombang yang amplitudenya tetap pada titik yang dilewatinya. Dua, gelombang stasioner yaitu gelombang yang amplitudenya tidak tetap pada titik yang dilewatinya, yang terbentuk dari interferensi dua buah gelombang datang dan pantul yang masing-masing memiliki frekuensi dan amplitudenya sama, tetapi fasenya berlawanan. Saya akan lanjut sifat-sifat gelombang. 1. Dispersi gelombang. Ketika Anda menyentakkan ujung tali naik turun setengah getaran, sebuah pulsa transversal merambat melalui tali sebagai medium. Sesungguhnya bentuk pulsa berubah ketika pulsa merambat sepanjang tali. Pulsa tersebar atau mengalami depresi. Kebanyakan medium nyata di mana gelombang merambat dapat kita dekati sebagai medium non-depresi. Dalam medium non-depresi, gelombang dapat mempertahankan bentuknya. Contoh medium non-depresi adalah udara sebagai perambatan dari gelombang bunyi. 2. Pemantulan gelombang lingkaran oleh bidang datar. Sumber gelombang datang adalah titik nol dengan menggunakan hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Kita peroleh bayangan 0 adalah 1.1 merupakan sumber gelombang pantulan, sehingga muka gelombang pantul adalah lingkaran-lingkaran yang berpusat di I seperti ditunjukkan. Contohnya, sebuah pembangkit bola digerakkan naik turun dan pada permukaan air dalam tangki riak dengan frekuensi tertentu. Saya akan membahas difraksi gelombang. Di dalam suatu medium yang sama, gelombang merambat lurus. Oleh karena itu, gelombang lurus akan merambat ke seluruh medium dalam bentuk gelombang lurus juga. Hal ini tidak berlaku bila pada medium diberi penghalang atau rintangan berupa celah. Untuk ukuran celah yang tepat, gelombang yang datang dapat melentur. Setelah melalui celah tersebut, lunturan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah dinamakan difraksi gelombang. Jika penghalang celah yang diberikan oleh lebar, maka difraksi tidak begitu jelas terlihat. Muka gelombang yang melalui celah hanya melentur di bagian tepi celah. Jika penghalang celah sempit, yaitu berukuran dekat dengan orde panjang gelombang, maka difraksi gelombang sangat jelas. Cerah bertindak sebagai sumber gelombang berupa titik, dan muka gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran-lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. 5. Saya akan membahas tentang interferensi gelombang. Jika pada suatu tempat bertemu dua buah gelombang, maka resultan gelombang di tempat tersebut sama dengan jumlah dari kedua gelombang tersebut. Peristiwa ini disebut sebagai prinsip superposisi linear. Gelombang-gelombang yang terpadu akan mempengaruhi medium. Pengaruh yang ditimbulkan oleh gelombang-gelombang yang terpadu tersebut disebut interferensi gelombang. Peristiwa ini disebut sebagai prinsip superposisi linear. Gelombang-gelombang yang terpadu akan mempengaruhi medium. Pengaruh yang ditimbulkan oleh gelombang-gelombang yang terpadu tersebut disebut interferensi gelombang.
Ketiga, mempelajari gelombang stasioner yang dihasilkan oleh superposisi antara gelombang datang dan gelombang pantul oleh ujung bebas atau ujung tetap. Anda dapatkan bahwa pada titik tertentu disebut perut, kedua gelombang saling memperkuat interferensi konstruktif dan dihasilkan amplitudo paling besar, yaitu 2 kali amplitudo semula. Sedangkan pada titik tertentu disebut simpul, kedua gelombang saling memperlemah atau meniadakan interferensi destruktif dan dihasilkan amplitudo 0 dengan menggunakan konsep fase. Dapat kita katakan bahwa interferensi konstruktif saling menguatkan terjadi bila kedua gelombang yang berpadu memiliki fase yang sama. Amplitudo gelombang paduan sama dengan 2 kali amplitudo tiap gelombang. Interferensi destruktif saling meniadakan terjadi bila kedua gelombang yang berpadu berlawanan fase. Amplitudo gelombang paduan sama dengan 0. Interferensi konstruktif dan destruktif mudah dipahami dengan menggunakan interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Selanjutnya saya akan membahas tentang polarisasi gelombang, pemantulan, pembiasan, difraksi, dan interfraksi dapat terjadi pada gelombang tali 1 dimensi, gelombang permukaan air 2 dimensi, gelombang bunyi, dan gelombang cahaya 3 dimensi. Gelombang tali, gelombang permukaan air, dan gelombang cahaya adalah gelombang transversal, sedangkan gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal. Nah, ada satu sifat gelombang yang hanya dapat terjadi pada gelombang transversal, yaitu polarisasi. Jadi polarisasi gelombang tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal, misalnya pada gelombang bunyi. Fenomena polarisasi cahaya ditemukan pada Erasmus Botarinus pada tahun 1969. Contoh penerapan gelombang dan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama adalah radio. Radio energi adalah bentuk level energi elektromagnetik terendah dengan kisaran panjang gelombang dari ribuan kilometer sampai kurang lebih dari 1 meter. 2. Microwave. Panjang gelombang radiasi microwave berkisar antara 0,3 sampai 300 cm. Penggunaannya terutama dalam bidang komunikasi dan pengiriman informasi melalui ruang terbuka, memasak, dan sistem PJ aktif. Pada sistem PJ aktif, pulsa microwave ditembakkan kepada sebuah target dan refleksinya diukur untuk mempelajari karakteristik target. Sebagai contoh aplikasi adalah Tropical Rainfall Measure Mission (TRMM), Microwave Imager (TMI), yang mengukur radiasi microwave yang dipancarkan dari spektrum elektromagnetik. 3. Infrared. Kondisi kesehatan dapat didiagnosis dengan menyelidiki pancaran inframerah dari tubuh. Foto inframerah khusus disebut termogram digunakan untuk mendeteksi masalah. 4. Ultraviolet. Sinar UV diperlukan dalam asimilasi tumbuhan dan dapat membunuh kuman-kuman penyakit kulit. 5. Sinar X. Sinar X ini biasanya digunakan dalam bidang kedokteran untuk memotret kedudukan tulang dalam badan, terutama untuk menentukan tulang yang patah. Akan tetapi penggunaan sinar X harus hati-hati, sebab jaringan sel manusia dapat rusak akibat penggunaan sinar X yang terlalu lama. 2. Contoh lagi, ada kacamata tunanetra dilengkapi dengan alat pengirim dan penerima ultrasonik memanfaatkan pengiriman dan penerimaan ultrasonik. Perhatikan bentuk kaca tunanetra yang disediakan oleh dokter.
mengukur kedalaman laut akan diukur dengan teknik pantulan gelombang suara atau sistem sonar. Itu adalah contoh-contoh gelombang yang telah saya bacakan, dan juga tadi ada sifat-sifatnya dan alat-alatnya. Sekian dari video saya yang membahas tentang gelombang. Makasih, hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Thank you.